Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Nisa, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya Nisa? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Iya Ibu, Alhamdulillah bisa sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu? Ibu selalu baik. Apakah ada hal yang ingin Nisa ceritakan? Soalnya tumben sekali nih Nisa ada datang ke ruangan Ibu. Iya Ibu, sebetulnya Nisa lama menyimpan cerita ini. Nisa bingung ingin menceritakan kepada siapa. Oke, jika seperti itu Nisa bisa tenangkan dulu diri Nisa. Setelah Nisa siap bercerita, setelah Nisa tenangkan diri Nisa, Nisa baru bisa cerita. Nisa bisa cerita ke Ibu, Ibu akan menjaga cerita Nisa. Baik Ibu, namun kejadian ini sangat mengganjal pikiran Nisa. Jadi Nisa akan ceritakan kepada Ibu sekarang. Sebelumnya, jika Ibu boleh bertanya nih, lantas hal apa yang membuat Nisa itu merasa bingung dan ada mengganjal pikiran Nisa? Jadi gini ya Bu, Nisa ingin cerita mengenai pertemanan Nisa dengan si A. Sebelumnya, Nisa mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya karena satu dan lain hal. Oke. Tidak apa-apa, Ibu bisa mengerti, Ibu akan menghargai privasi Nisa. Jadi, bagaimana? Nah Bu, Nisa dan A ini awal mulanya kita itu teman biasa. Sampai ada satu problem, satu dari kita, A ini, cut off dirinya tanpa alasan yang jelas. Nisa sudah mencoba untuk berkomunikasi, dia hanya menjawab percuma ngasih tahu, kamu gak akan ngerti sebelum ngerasain. Kan aku Nisa sebagai teman yang lumayan akrab merasa kebingungan sikap dia seperti itu. Baik, Ibu sangat mengerti jika memang Nisa memiliki perasaan seperti itu. Apalagi mungkin A ini teman akrab Nisa, teman dekat Nisa, kemana-mana bareng, mungkin ya ngapain bareng, jajan bareng, apa ini bareng, tiba-tiba dia nge-cut off dirinya, menjauhi pertemanan Nisa. Ibu mengerti jika memang Nisa merasa kebingungan. Tapi setelah kejadian ini, apakah kalian bertegur sapa ataukah mencoba berbaikan ataukah seperti apa nih Nisa? Setelah kejadian seperti itu tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi seiring berjalannya waktu, Nisa mulai merasakan apa yang A ini bicarakan. Dari mulai B dan C, perbedaan prinsip, terus perbedaan banyak hal, perbedaan lingkungan pertemanan, sama lingkungan pergaulan kita itu sangat berbeda. Dari mulai Nisa yang bisa berteman dengan siapapun, mereka yang harus berteman dengan secara intimate dan posesif, terus lingkungan yang menurut Nisa baik dan yang menurut mereka baik itu sangat berbeda. Pergaulan yang menurut Nisa terlalu bebas, tapi menurut mereka wajar. Terus banyak banget perbedaan hal-hal yang kecil yang menurut Nisa udah nggak nyaman gitu. Jadi Nisa pun ikut meng-cut off B dan C. Oke. Baik, mungkin dari cerita Nisa ini yang bisa Ibu simpulkan ya untuk sementara ini. Jadi Nisa tuh berteman dengan beberapa orang. Ada A, B, dan C juga. Nah, lalu teman Nisa ini si A tiba-tiba meng-cut off dirinya tanpa tahu alasannya. Jadi Nisa dan teman yang lainnya juga nggak tahu nih alasan si A ini meng-cut off Nisa dan teman-teman yang lain apa gitu ya. Iya. Tapi setelah Nisa cari tahu, terus Nisa juga tanyakan ke A juga tidak memberikan informasi apapun terhadap Nisa. Langsung Nisa cari tahu sendiri mengapa A ini meng-cut off. Setelah Nisa cari tahu dan setelah Nisa rasakan, ternyata memang pertemanan kalian ini toksik. Maksud Ibu B dan C ini juga toksik, begitu? Iya. Dan Nisa memilih untuk meng-cut off juga karena merasa tidak nyaman dengan pertemanan ini, begitu?
Ya, seperti itu. Lalu jika memang menurut Nisa nih, kan pertemanan kalian ini toksik, hal apa yang harus Nisa lakukan untuk menghadapi pertemanan yang seperti ini? Jika memang sudah tidak bisa diperbaiki, bisa memilih buat nggak berteman lagi. Apakah kamu merasa jawaban kamu itu benar? Bisa rasa begitu. Oke, nah sebelumnya nih Ibu ingin tanya kepada Nisa, apakah dengan Nisa dan A tidak mengkomunikasikan B dan C mengenai hal ini, apakah hal ini menjadi hal yang baik ataukah sebaliknya? Bu, Nisa bukan tidak mau mengkomunikasikan, Oke. namun problem yang sekarang Nisa alami menurut Nisa sudah tidak bisa diselamatkan dengan perbaikan. Loh. Oke. Nah, minggu lalu Nisa dan A mengajak B dan C untuk bertemu untuk mendiskusikan hal tersebut. Awalnya B dan C mengiyakan ajakan tersebut, namun ketika hari-hari mendekati pertemuan tersebut, tiba-tiba B dan C ini menghilang tanpa kabar. Baik. Namun Ibu ingin memfokuskan apa yang telah terjadi di pertemanan Nisa dan teman-teman yang lain gitu ya. Jika memang kamu dan A ini tidak nyaman berada di lingkungan yang toksik, apakah dengan kalian meng-cut off tanpa memberitahu alasannya, kamu tiba-tiba menghilang, kamu tiba-tiba menjauhi B dan C, Nisa dan A tiba-tiba meng-cut off gitu ya, tiba-tiba tidak berteman lagi dengan B, C, apakah ini sebuah penyelesaian yang baik? Sebelumnya Nisa belum berpikir ke situ, Ibu. Kami hanya memikirkan apa yang membuat kami nyaman tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanya, bagaimana keadaan teman-teman Nisa? Bagaimana keadaan suasana kelas kalian? Ini satu kelas kan? Ya. Nah, bagaimana keadaan suasana kelas setelah kalian tidak bertegur sapa, setelah pertemanan kalian seperti ini? Untuk awal-awal kan kita nggak bertegur sapa itu. Ya. Namun lama-kelamaan jadi keenakan gitu, nggak bertegur sapa itu jadi kebiasaan. Akhirnya di kelas itu jadi berubah menjadi berkubu-kubu. Oke, baik. Nah, Nisa, inilah yang tidak Ibu inginkan. Ibu tahu, Ibu juga mengerti. Toh Ibu juga pernah berada di usia kalian. Ibu pernah merasakan pertemanan yang toksik. Ibu juga merasakan pertemanan yang labil. Ibu pernah juga merasakan Ibu menilai bahwa A itu toksik, B itu tidak baik gitu ya. Kayaknya si C ini nih yang bisa berteman dengan saya gitu ya. Ternyata pertemanan itu tidak seperti itu. Baik buruknya seseorang itu pasti ada gitu ya. Nah, yang ibu rasa gitu ya, untuk saat ini memang sebaiknya kita itu berdiskusi antara Nisa, antara A, B, C gitu ya. Kita semuanya berada di satu ruangan, kita berdiskusi kenapa nih A bisa meng-cut off B dan C, terus juga kenapa nih Nisa bisa mengikuti A meng-cut off B dan C, terus juga kenapa B, C ini bisa menjadi setoksik itu gitu ya. Nah, kenapa Ibu menginginkan kalian itu berdiskusi agar tidak menjadi salah paham antara satu dengan yang lainnya, juga tidak akan menjadi ada kubu-kubuan. Ibu ingin di masa-masa sekolah seperti ini tuh kalian mempererat pertemanan gitu ya. Walaupun misalkan memang pertemanan itu harus milih-milih, tapi tidak menjadi jelek juga seperti itu menurut Ibu gitu. Baik, Ibu. Nisa dan A akan mencoba untuk mengikuti apa yang Ibu bicarakan dan sarankan. Nah, oke. Sejauh ini Ibu rasa Ibu merasakan ada jiwa tegas di dalam diri Nisa. Ibu sangat salut dan bangga atas apa yang telah Nisa putuskan. Bisa memutuskan tidak berteman dengan orang-orang yang toksik itu menurut Ibu itu tidak mudah bagi Ibu saat berada di usia seperti Nisa ini.
pasti itu akan sulit dan berat gitu ya. Nah, mungkin untuk kedepannya sebaiknya gitu ya, Nisa itu memikirkan konsekuensinya apa yang akan Nisa dapatkan setelah melakukan hal ini gitu. Ibu tidak menyalahkan keputusan Nisa yang seperti ini. Ibu juga tidak membenarkan keputusan Nisa dan A yang seperti ini juga. Ibu yakin Nisa A, B, dan C juga ini sudah dewasa gitu ya. Kalian tahu apa yang terbaik untuk pertemanan kalian dan untuk kedepannya gitu. Cuman ibu harapkan kalian itu apa ya, berteman semuanya gitu ya, satu sama lain itu saling saling apa ya, saling mensupport, saling mendukung gitu, tidak ada kubu-kubuan seperti itu. Iya Ibu, terima kasih ya Bu. Untuk saat ini Nisa akan lebih memikirkan lagi bagaimana bisa menjadi seseorang yang bijak dalam memutuskan sesuatu. Mungkin setelah ini Nisa akan menjadi apa ya, mungkin lebih baik ya ke depannya gitu. Nah, untuk sekarang cukup mungkin ya. Selanjutnya menurut Nisa, apakah kita perlu adakan lagi pertemuan ataukah Nisa rasa cukup atau seperti apa? Boleh Ibu, hanya Nisa ingin di pertemuan selanjutnya Nisa pengen kita berdiskusi bersama A, B, C, juga yang lain yang bersangkutan agar masalah ini cepat clear. Nah, mungkin jika seperti itu, Ibu akan jadwalkan mungkin di hari Kamis depan ya. Soalnya Kamis depan itu Ibu agak kosong dan agak senggang juga. Setelah pembelajaran, mungkin nanti Nisa bisa langsung ke ruangan Ibu. Nanti bisa Ibu meminta bantuan Nisa untuk memberitahukan A, dan Ibu akan menyampaikan secara langsung kepada B dan C, karena mungkin kalian sudah terlalu canggung untuk menyampaikan. Mungkin dengan nanti adanya konseling di minggu berikutnya, Ibu harap yang terbaik untuk kalian ya. Semoga menjadi apa ya, kita menjadi orang yang lebih legowo gitu ya, lebih bisa memandang orang-orang tuh dari sudut pandang mana-mana gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi gitu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, atas sarannya. Nisa pamit ya. Assalamualaikum. Oke Nisa, baik. Waalaikumsalam.